Pada Imam Nasai dan Imam Abu Dawud diriwayatkan pula dari hadis Rifa'ah ibn Rafi', sesungguhnya tidak sempurna sholat seseorang sehingga ia menyempurnakan wudhunya. Masalah sholat atau penyakit yang menggugurkan sholat ini wudhu, dan seterusnya terus sampai segala sesuatu yang dikerjakannya jadi salah gara-gara wudhu salah, terus sholatnya salah, hidupnya salah, ya itu serba salah. Sehingga ia menyempurnakan wudhunya. Sesungguhnya tidak sempurna sholat seseorang. Innaha lan tatimma sholatu ahadikum hatta yusbihal wudhu'a kama amarahullahu ta'ala. Sesungguhnya tidak sempurna sholat seseorang sehingga ia menyempurnakan wudhunya sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Luhur, kemudian bertakbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan seluruh alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari yang penuh keberkahan ini, ba'da isya membaca ratib Al-Atas, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Amin ya Allah. Yang pertama, Al-Fakir Hormati Khadim Majlisirul Ahdar Ustaz Rahmat Ramdhani, mata'an Allah bituli hayatih. Mudah-mudahan panjang umur, sehat afiah, digabul hajat. Amin ya Allah. Dan antum semua jamaah Sur Ahdar, mudah-mudahan digabul hajat, disehat afiahkan badan, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nyambung kitab Bulughul Maram, kitab hadis Imam Asqalani, babu sifati salat. An Abi Hurairah radhiyallahu anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, idza gumta ila salati fa'as bighil wudu'a thumma takbilil kiblata fakabbir thumma qra ma tayassara ma'aka minal Qur'an thumma rka hatta tatma'inna raki'an thumma rfa hatta ta'tadila qa'iman thumma sujud hatta tatma'inna sajidan thumma rfa hatta tatma'inna jalisan thumma sujud hatta tatma'inna sajidan thumma fa'al dzalika fi salatika kulliha. Akhrajahu sab'ah wa lafdhu lil Bukhari wa li Ibnu Majah bi isnad Muslim hatta tatma'inna qa'imah. Sifat salat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika kamu berdiri untuk sholat maka sempurnakanlah wudu, lalu hadapkanlah mukamu ke kiblat dan takbirlah,
Kemudian bacalah ayat yang mudah bagimu dari Al-Quran, lalu rukuklah sehingga kamu jejak betul sebagai rukuk. Kemudian angkatlah kepalamu sehingga kamu berdiri dengan tegak. Setelah itu sujudlah sehingga kamu tenang benar dalam sujudmu. Lalu angkatlah kepalamu lagi sehingga kamu duduk pula dengan tenang. Kemudian sujud lagi sehingga kamu tenang dalam sujudmu. Maka kerjakanlah demikian seterusnya dalam salatmu sampai selesai. Hadis dikeluarkan oleh Imam 7. Adapun lafadznya daripada Imam Bukhari dan pada Imam Ibnu Majah dengan sanad dari Imam Muslim, disebutkan sehingga kamu tenang benar dalam berdirimu. Wa mithluhu fi hadits Rifa'at bin Rafi' inda Ahmad wa ibn Hibban hatta tatma'ina qa'iman wa li Ahmad fa'agim sulbaka hatta tarji'al idham. Dan sama dengan hadis di atas, hadis dari Rifa'ah bin Rafi' menurut Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban yang menyebutkan sehingga tenang benar berdirimu, dan pada Imam Ahmad tersebut sebagai berikut, maka luruskanlah tulang punggungmu sehingga kembali tulang-tulangnya seperti biasa. Walinasai wa Abi Dawud min hadits Rifa'at bin Rafi' innaha lan tatima salatu ahadikum hatta yusbighal wudhu'a kama amarahu Allah ta'ala thumma yukabbirullaha ta'ala wa yahmadahu wa yuthni alaihi wa fiha fa in kana ma'aka Qur'anun faqra wa illa fahmadillaha wa kabbirhu wa halilhu. Wa li Abi Dawud thumma aqra bi ummil kitabi wa bima sya'allah wa li Ibn Hibban thumma bima syi'ta. Pada Imam Nasai dan Imam Abu Dawud diriwayatkan pula dari hadis Rifa'ah bin Rafi', sesungguhnya tidak sempurna salat seseorang sehingga ia menyempurnakan wudunya sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luhur. Kemudian bertakbirlah kepada Allah dan memujilah serta bersikap mulia terhadapnya. Dan dalam salat itu jika kamu dapat membaca ayat Al-Quran maka bacalah, dan jika tidak dapat membaca Al-Quran maka pujilah Allah dan takbirlah serta bertahlillah. Dan pada Imam Abu Dawud disebutkan lalu bacalah Ummul Kitab, surah Fatihah dan ayat yang Allah kehendaki Al-Quran. Imam Ibnu Hibban menyebutkan lalu bacalah surah yang kamu kehendaki. Wa an Abi Humaid Sa'idi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara ja'ala yadayhi hadwa mankibaihi wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi thumma hasara dhahrahu fa idza rafa'a ra'sahu istawa hatta ya'uda kullu faqarin makanahu fa idza sajada wada'a yadayhi ghaira muftarishin wala qabidhima wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihil qiblata wa idza jalasa fi rak'ataini jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna wa idza jalasa fi rak'atil akhirati qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Akhrajahul Bukhari. Dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an, ia berkata, aku pernah melihat Rasulullah SAW bila beliau takbir, kedua tangannya beliau angkat sampai berhadapan kedua bahunya, dan jika beliau ruku maka beliau tekankan kedua tangannya di atas dua lututnya,
dan beliau ratakan punggungnya, dan apabila beliau angkat kepala maka beliau samakan badannya berdiri tegak sehingga setiap tulang kembali ke sel-selnya semula. Dan apabila beliau sujud, beliau letakkan dua tangannya tanpa mengembangkan jari-jarinya dan tanpa mengepalkannya, dan beliau menghadapkan jari-jari dua kakinya ke arah kiblat. Dan bila beliau kembali duduk dalam rakaat kedua, maka duduknya itu pada kaki kirinya sedang kaki kanan ditegakkannya. Dan bila beliau duduk pada rakaat akhir, maka beliau dahulukan kaki kirinya dan tegakkan kaki kanannya tahiyat akhir. Lalu beliau duduk di tempat duduknya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Salat, as-salat itu imaduddin, salat yang tegak, aqimi salat, mendirikan salat, salat berdiri. Ibadat yang diakhiri terus salam, duduk salam, salat. As-salatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamadin. Sifat iman, karena seorang ini ngerti apa sifat-sifat dalam diri seorang itu. Nah, dikerjakan sholat ini supaya orang ini paham tentang Islam. Syahadat terus sholat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda. Jadi hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, hadisnya kuat. Dikatakan sampai ruko lempeng, ruko lempeng. Tapi enggak ngehukumi, kan bukan fikih. Yang ngehukumi itu fikih. Kalau hadis itu ngejelasin. Sehingga kamu berdiri dengan tegak. Terus berdiri tegak, karena Nabi SAW nasihatin sholat ini berdiri, ibadah yang berdiri. Mainan naum, apa dari jalan, apa dari aktivitas, apa segala kerjaan. Nah, terus dia ini berdiri ngerjakan sholat itu. Ada kerjaan orang tidur jadi nggak posisi duduk ya. Terus ada duduk segala macam. Nah, itu posisi yang nggak berdiri. Nah, ngerjakan sholat ini dia berdiri. Pertama-tama, jika kamu berdiri untuk sholat, pertama-tama sholatnya, nah terus maka sempurnakanlah wudu. Nah, kenapa bisa seorang ini ke tempat sholat, ke tempat dia ini ada sajadah? Ini bukan sifat itu apa sih sholat. Nah, kalau sajadah ini nggak selalu, tapi kalau sholat pasti begitu. Nah, dia ke satu keadaan dia berdiri. Rasulullah katakan begitu. Jika kamu berdiri untuk sholat, maka sempurnakanlah wudu. Jadi nggak ngaruh kalau misal sholat orang ini nggak benar. Kalau wudunya udah nggak benar, mau benar nggak benar, udah nggak benar sholatnya. Jadi kalau orang sholat perkara wudu, waktu wudu dia lupa wudu lagi. Misal sholat dia nggak benar wudunya, dia berusaha belajar wudu. Nah, udah ikhtiar udah nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Yang penting dia udah merhatikan wudunya. Terus berdiri dia sah nih orang itu. Nah, maka sempurnakanlah wudu. Jadi wudu yang nggak bisa ada sempurna orang. Jadi disuruh Nabi ini diperhatiin itu. Lalu hadapkanlah mukamu ke kiblat. Jadi dalam keadaan wudu, ngadep ke kiblat, jangan sampai salah kiblat yang benar. Lalu hadapkanlah mukamu, jadi wajah
kan belum sholat ya pertama nih. Dan takbirlah takbir Allah Akbar, takbiratul ihram. Itu di fikih, takbiratul ihram itu nanti di fikih. Kemudian bacalah ayat yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Lalu rukuklah sehingga kamu jejak betul sebagai rukuk. Jadi apa? Memang rukuk, lempang. Apa? Tegak, lurus, nggak ke bawah, nggak ke atas, nggak usah apa, ngejek ini, lurus. Maka sempurnakanlah wudhu, lalu kemudian baca ayat yang mudah bagimu dari Al-Quran, lalu ruku. Ini kerjakan sholat ini berdiri ya, terus ruku. Maka lalu rukuklah sehingga kamu jejak betul sebagai rukuk. Jadi rukuk termasuk sifat salat. Kemudian angkatlah kepalamu, angkat kepala sehingga kamu tenang benar, sehingga kamu berdiri dengan tegak. Balik lagi, berdiri lagi, sami Allah liman hamidah, balik lagi. Kemudian angkatlah kepalamu sehingga kamu berdiri dan tegak. Setelah itu sujudlah sehingga kamu tenang benar dalam sujud. Jadi waktu sujud, dia orang ngerjakan sholat ini, dia ngerti sujud, berdiri ke tempat sujud itu dia ngerti dia sujud. Sehingga kamu tenang dalam sujudmu, maka kerjakanlah demikian seterusnya dalam sholatmu sampai selesai. Jadi sholatnya seperti itu. Sholat ini berdiri, aqim sholata lidzikri, Allah katakan suruh berdiri. Ini mengerjakan sholat ini, dirikan sholat ini, memang sholat ini pekerjaan yang memang diawali berdiri. Lah uzur-uzurnya lain, duduk sholat rebahan apa kalau dalam keadaan sakit parah. Maka kerjakanlah demikian seterusnya dalam sholatmu sampai selesai. Hadis dikeluarkan oleh Imam 7. Adapun lafadznya daripada Imam Bukhari dan pada Imam Ibnu Majah, dan sanad dari Imam Muslim disebutkan sehingga kamu tenang benar dalam berdirimu. Jadi sholat ibadah, zikru jawarih, zikir anggota badan yang bukan dengan mulut tapi dengan berdiri sholat itu. Jadi memuliakan Allah dengan dasar mengharap ampunan. Sholat termasuk istighfar. Wa mithluhu fi hadis Rifa'at bin Rafi', dan sama dengan hadis di atas ya, sama salat berdiri sama. Menurut Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban yang menyebutkan sehingga tenang benar berdirimu, dan pada Imam Ahmad tersebut sebagai berikut, maka luruskanlah tulang punggungmu sampai kembali tulangnya seperti biasa ruku terus sujud. Walin Nasa'i wa Abi Dawud min hadisi Rifa'at bin Rafi' inaha lan tatima sholatu ahadikum hatta yusbighal wudu'a kama amarahullahu ta'ala. Pada Imam Nasa'i dan Imam Abu Dawud diriwayatkan pula dari hadis Rifa'ah ibn Rafi', sesungguhnya tidak sempurna sholat seseorang sehingga ia menyempurnakan wudhunya. Masalah sholat atau penyakit yang menggugurkan sholat ini wudhu, dan seterusnya terus sampai segala sesuatu yang dikerjakannya jadi salah gara-gara wudhu salah, tuh sholatnya salah, hidupnya salah, ya itu serba salah. Sehingga ia menyempurnakan wudhunya. Sesungguhnya tidak sempurna sholat seseorang
innaha lan tatimma salatu ahadikum hatta yusbighal wudu'a kama amarahullahu ta'ala. Ya, sesungguhnya tidak sempurna salat seorang sehingga ia menyempurnakan wudunya sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Maha Luhur, kemudian bertakbir. Tsumma yukabbirullah ta'ala wa yahmadahu wa yusniya alaih, sehingga ia menyempurnakan wudunya sehingga sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah yang maha luhur, yang maha luhur, kemudian bertakbirlah kepada Allah dan memujilah serta bersikap mulia terhadapnya. Jadi salat udah kebutuhan kita nih, dan salat ini tanda kita seorang hamba ini bagaimana memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertakbirlah kepada Allah dan memujilah memuji tahmid, ya, alhamdulillah, syukur. Serta bersikap mulia terhadapnya, memuliakan. Dan dalam salat itu jika kamu dapat membaca ayat Al-Qur'an, maka bacalah, dan jika tidak dapat membaca Al-Qur'an, maka pujilah Allah dan takbirlah serta bertahlilah. Jadi alhamdulillah ya. Kalau nggak bisa baca apa-apa, maka pujilah Allah dan takbirlah serta bertahlilah. Atau ya wis ruku', sujud gitu. Dan pada Imam Abu Dawud disebutkan, lalu bacalah Ummul Kitab, surah Fatihah dan ayat yang telah dikehendaki, yang Allah kehendaki, Al-Quran. Imam Ibnu Hibban menyebutkan, lalu bacalah surah yang kamu kehendaki. Jadi setelah Fatihah ini baca surah. Terus an Abi Humaid Sa'idi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara ja'ala yadayhi hadwa man kibaihi wa idza raka'a amkana yadayhi min rukbatayhi. Nah, ini penting ini. Nah, dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah melihat Rasulullah SAW bila beliau takbir. Nah, terus takbir, ya, takbiratul ihram, penting itu. Bila beliau takbir, kedua tangan beliau angkat sampai berhadapan kedua bahunya, ya, kedua bahunya. Dan jika beliau ruku', maka beliau tekankan kedua tangannya di atas dua lututnya. Nih, pas lututnya. Terus lurus. Sehingga dan beliau ratakan punggungnya, lempeng, lurus, nggak ke bawah, nggak ke atas, nggak usah begini. Wa Nabi Humaid, riwayat Abu Humaid As-Sa'idi. Langsung lihat Rasulullah. Aku pernah melihat Rasulullah SAW. Jadi hadis Bukhari hadisnya sahih. Kalau Imam Muslim hadisnya kuat, tapi dua-duanya sahih. Kalau Imam Bukhari sanad riwayat hadisnya kuat. Kalau Imam Muslim arti hadisnya kuat. Dan apabila dan beliau ratakan punggungnya. Dan apabila beliau angkat kepala, maka beliau samakan badannya berdiri tegak. Terus berdiri setelah ruku'. Nah, terus sujud. Maka beliau samakan badannya berdiri tegak sehingga setiap tulang kembali
ke sel-selnya semula, jadi khusyuk ya. Khusyuk ini Nabi nggak pernah nggak khusyuk, termasuk ahlu thariqah itu nggak khusyuk, dibatal sholat. Nah, dan apabila beliau sujud, beliau letakkan dua tangannya tanpa mengembangkan jari-jarinya dan tanpa mengembangkannya atau mengepalkannya, jadi nempel. Dan tanpa mengembangkan, dan beliau menghadapkan jari-jari dua kakinya ke arah kiblat. Nah, jari-jari kaki, nah kiblat itu, jadi tekuk. Dan tanpa mengembangkannya, dan beliau menghadapkan jari-jari dua kakinya ke arah kiblat. Dan bila beliau kembali duduk dalam rakaat kedua, maka duduknya itu pada kaki kirinya, sedang kaki kanan ditegakkannya. Dan bila beliau duduk pada rakaat akhir, maka beliau dahulukan kaki kirinya dan tegakkan kaki kanannya tahiyat akhir, kayak biasa sholat. Lalu beliau duduk ke tempat sujudnya. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari, hadis sahih. Nah, terus nggak ngerjakan sholat, nah, dia kehilangan bagaimana jadi apa ya, jadi sifatnya manusia. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan manusia ini memang dia bisa sholat, karena sholat itu muamalah, fardu. Jadi sesuatu yang diberikan Allah yang pasti bisa dikerjain, karena dihukumi fardu, subuh, zuhur. Nah, min ahli taraka sholah, orang yang memang meninggalin sholat, dia ini nggak waras, nggak sehat. Jadi memang apa ya, orang kalau hidup di dunia dia sakit, dia bukan di rumah ya, di rumah sakit. Lah begitu juga orang kalau nggak sehat, punya kesenangan ya, di akhirat nggak ke surga ya, tapi ke tempat yang nggak enak. Nauzubillah min dzalik. Jadi yang dikerjakan Rasulullah sholat, yang mana sholat ini dikerjakan berdiri ya. Jadi sholat ini bisa ditinggal nih kalau tidur lupa, terus bisa nggak berdiri nih kalau dia sakit. Nah, itu memang Nabi SAW, Rasulullah ngajarkan seorang mengenali Allah, dan Allah memang perintahkan ke Nabi, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Memang Allah Subhanahu wa ta'ala bakal tempatkan setiap ciptaannya di dalam satu kedudukan. Nah, ahlu zikir, ahli ibadah, orang yang mengerjakan sholat ini paling pokok. Man aqamaha faqad aqama din, kata Rasulullah. Siapa mengerjakan sholat ini, maka dia punya hak nih, jannah, surga. Wa man tarakaha faqad hadama din. Dan ahli taraka sholat, orang yang memang nggak senang mengerjakan sholat, ya nggak ngerti ngikutin siapa. Nah, Nabi SAW ini uswah, tuntunan ya, tuntunan. Ibarat di badan itu mata, ibarat di badan ini telinga, apa yang didengar, apa yang menjadikan seorang ini ngerti. Dan memang semua ucapan Nabi SAW rahmat, apa yang diucapkan Rasulullah, hadis Nabi, memang makhluk ciptaan Allah paling sempurna ya Muhammad, khalaqal insana fi ahsani taqwim, dari Nabi Allah Adam alaihissalam. Jadi Allah jadikan Nabi Allah Adam fi ahsani taqwim, dia Rasulullah ahsanan nas, sebaik daripada manusia-manusia ciptaan Allah. Khalqa wa khuluqa, sifat sifatnya. Kenapa kok Nabi seperti itu? Karena sholat.
Dia kata, inna akramakum indallahi atqakum. Memang Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan luasnya nikmat, kesenangan barzah, terus mahsyar, luar biasa. Terus mizan, amalnya udah ngepakai, udah lepas tangan, saking masya Allah. Terus sampai sabar, nasabirin, diriwayatkan masuk ke neraka langsung Allah nulungin. Itu karena uswah Nabi, karena ahlu tuqa, orang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapat kemuliaan. Allah ciptakan makhluknya, akan Allah berikan satu kedudukan. Nah, jadi iblis, Allah jadikan iblis dengan posisi iblis atau istakbara. Allah terus pulangkan satu makhluk ini ke neraka dan sekutunya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi memang salat tegak, kuat salat arah ilmu manfaat, ilmu berkah, apa segala macam di salat dengan mengerjakan salat. Kalau zakat ini badan, kalau zakat mengeluarkan apa yang haknya, makan, apa minum, apa segala macam ini, itu kan bukan urusan ruh. Salat ini pegangan ruh. Diibaratkan bangunan, tiang. Diibaratkan rumah, tiang. Nggak ada rumah tanpa tiang, nggak ada tembok, mustahil. Nah, dia Allah, maka Allah yang dikerjakan Allah bukan sholat tapi sholawat. Allah selawat. Jadi memang kebenaran beliau Rasulullah Muhammad ahsanan nas, sebaik-baik manusia. Dan Allah katakan khalaqal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini spesial, kita makhluk yang paling sempurna, yang paling bagus, yang paling pintar manusia. Terus dia ngerjakan sholat subuh, Allah beri luas rezeki, Allah beri luas ilmu, Allah beri jalan-jalan. Yang pertama jalan, bangun tidur jalan, terus kemana nih niat, apa segala macam. Wudu, Rasulullah Muhammad wudu, terus orang ini ngerjakan subuh. Nah, itu jalan. Enggak ngerti jalan. Lah kok ujuk-ujuk mati. Di sholat subuh langsung ketemu jalan, luar biasa. Masya Allah, barzah, nikmatul jaza, kesenangan ketika mati. Ya, orang yang meninggal dalam keadaan soleh, abdun soleh, laisa abdun jahil, bukan hamba yang jahil, laisa abdun abdun fajir, hamba yang enggak benar. Nah, itu yang menyenangkan Allah. Allah katakan adzkurkum washkuruli wala takfurun, dan bersyukur itu mengatakan alhamdulillah, memuji Allah, membesarkan Allah. Salat Allahu akbar, menyatakan dia Allah yang maha besar. Bentuk akbar ini bentuk. Nah, azim, kuat, kekuatan Allah yang maha kuat. Sifat akbar, azim, luar biasa. Nggak ada walam yakul lahu kufuwan ahad. Nabi kita ini berdiri supaya kita ngerti bahwa ketika seorang manusia berdiri, dia mempunyai kemuliaan karim, mempunyai kemuliaan akram. Seorang yang karim karena dia mempunyai kemuliaan. Terus rukuk, sujud, terus terakhir duduk, dan terus nanti memang akhirnya mati. Ya, di menghadapin ke kiblat, nanti dikubur, kober, terus di akhirat, ya, terus yauma yub'atsun, dibangkitkan lagi Allah Subhanahu wa taala. Nah,
ngelihat sunnah Nabi Muhammad, hadis Rasulullah ketika sholat baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, ihdinas siratal mustaqim. Jalan siapa kira-kira? Jalan yang paling memberikan hidayah, petunjuk. Jalan kan Nabi Muhammad SAW, jalan Rasulullah SAW, menunjukkan jalan yang benar. Akidah Ahlussunnah Jamaah yang nata hati, hadis Nabi SAW menjelaskan bagaimana hidup dunia, salat itu berdiri dikerjakan, udah nggak ada urusan apa, udah selangit apa bumi apa segala macam, nggak ngerti kiamat ya apa, pokoknya udah salat, udah nggak ada urusan mati apa segala macam. Dan itu kalau ada masalah apa, salat misal masalah apa, salat zuhur, kerjakan salat zuhur, hilang, selesai masalah. Padahal memang kudu dikerjain. Nah, cuman memang itu dahsyat salat. Ketika seorang takbiratul ihram, Allah melihat seorang ini, diberinya Allah Subhanahu wa taala kemuliaan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita ini orang alim. Ya, enggak cuman ilim tapi alim. Alim ini orang ilmu, tangannya bercahaya, telinga bercahaya, mata bercahaya, telinga apa? Karena wudu, sunah wudu, basuh telinga, ngusap telinga itu karena supaya mendapatkan fadilah sunnah, supaya mendapat pandangan Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan, hai Nabi Muhammad, ikuti Nabi, maka akan Allah berikan apa yang diinginkan kita ini untuk mengharap kecintaan Allah. Yuhibbukumullah. Katakan Muhammad, suruh ikuti Nabi. Allah akan memberikan kecintaan. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Terus Allah bersihkan, ya. Bersihkan ini, dibersihin Allah ini senang. Makhluk di saat apa paling senang? Di saat seorang hamba ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kesenangan Allah yang buat, kesusahan berpulang kepada Allah. Dipulangkan kepada Allah. Apa segala sesuatu di dunia ini, inama amruhu idza arada syai'an ayakul lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Semua berpulang kepada Allah. Ya, salat pahala bener apa ngerjakannya, luar biasa. Yang pertama langsung ngerti kiblat ya. Soalnya kalau salat nggak ngelihat pertama ke kiblat ngeheng. Ya, harus ngerti posisi kiblat di mana. Nah, itu terus khusyuk, apa, ngerti apa sifat-sifat Allah, sifat salat dari Allah ya. Karena diperintahkan bagaimana salat lihat Nabi Muhammad nih, karena Nabi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidak ada kerjaan Rasulullah itu melainkan wahyu dari Allah. Apa dari Nabi Muhammad itu hidayah, petunjuk, nur, al-ilmu, hadis Rasulullah SAW. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.